Tampilkan senyum dan salam yang terbaik buat samping kanan kirimu. Katakan kau luar biasa hari ini. Terima kasih buat teman-teman DMSTA. Mereka bukan hanya dari Beria, saudara, tapi mereka dikirim dari, lupa aku jenengnya STT ini. Ada yang dari Inteos, ada yang dari Stema, dari Manado sana, Sati. Jadi hari ini berkumpul banyak orang-orang STT. Jadi yang mau ke Kalimantan hubungi. Hari ini berkumpul banyak orang-orang STT. Jadi yang mau ke Kalimantan hubungi Mas Nando Singer tadi. Dia orang Kalimantan ya. Yang hari ini juga mereka punya misi memenangkan hati orang Jawa. Gitu. Haleluya. Mari belajar dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dalam pikiran saudara ketika melihat tentang gerasa, pasti ada seseorang yang luar biasa. Kenapa kita belajar bagaimana Allah berkarya dari setiap orang, bahkan dari orang yang sudah disingkirkan oleh banyak orang juga. Saudara, kalau kita baca karena sudah sangat lama kita ibadah hari ini ya. Jadi pasti saudara apa tentang orang-orang gerasa, saudaraku ya. Bagaimana orang gila ini ditangkap Tuhan, saudaraku ya. Ada orang gila di sini? Ada. Saya orang gila, saudara. Generasi ingin lawatan Allah. Amin. Nah, saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Saudara, mari perhatikan beberapa hal yang saya bagikan hari ini. Bagaimana orang gila ini sudah sangat lama, sudah terlalu lama dan menikmati kegilaan. Saudara, orang-orang gila ini biasanya kalau sudah menikmati kegilaan, itu orang yang sudah tidak bisa dirantai lagi, dibelenggu lagi. Dia sudah menikmati kegilaan itu karena apa? Dia sudah telanjang bulat. Orang yang sudah telanjang, yang sudah jalan ke sana kemari, itu orang sudah menikmati kegilaan. Dan orang gila kan sudah menikmati kegilaan, dia sudah nggak bisa sakit lagi, nggak bisa lagi mungkin komunikasi yang baik lagi seperti itu. Apakah saudara pernah melihat orang gila itu pernah sakit? Orang sambat. Tetapi saya memperhatikan orang gila itu, orang yang tidak pernah sakit. Karena apa? Menurut kedokteran, orang gila itu syarat sakit tidak ada. Saudaraku, bagaimana orang gila ini sudah menikmati kegilaannya? Yang pertama, yang kedua, ketika di Gerasa ini ada bukan lingkungan orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi itu mereka berpantang dalam Alkitab bahwa mereka dilarang makan. Yang pertama apa? Binatang haram yang pertama. Yang pertama, babi nomor 2, nomor 1. Unta. Unta dalam Alkitab itu haram. Yang kedua baru babi. Tapi mereka sangat membenci babi. Wah aneh, padahal yang pertama itu unta. Saudaraku, mereka bukan lingkungan orang Yahudi. Orang Yahudi pasti udah naik. No, ada babi seperti itu. Mereka lingkungan ini digerasa lingkungan orang-orang Yunani pada waktu itu. Banyak sekali babi di sana. Berarti di sana, bagaimana orang gerasa, orang gila ini, orang sudah menikmati kegilaan. Yang kedua, lingkungan itu tidak mendukung sama sekali. Bahkan dia sudah diasingkan dalam kuburan, sudah telanjang. Saudara, aku bisa memperhatikan di sana bagi orang gila ini. Dan perhatikan di sana, usil nih orang. Orang yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Orang sudah dibuang, ditolak oleh banyak orang. Dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Dan orang-orang di sana, orang yang tidak peduli lagi dengan hidupnya. Nah, saudara, mari kita memperhatikan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Jadi ini, karena saya buatnya di PowerPoint, di PDF, jadi PowerPoint jadi kayak gini. Orang gila ini orang yang sudah melepaskan rantainya, tapi menikmati belenggu. Kenapa saya katakan melepaskan rantai? Semua orang sudah nggak bisa merantai dia. Belenggu dia juga tidak bisa. Tetapi dia sedang terbelenggu hidupnya, jiwanya, raganya, terbelenggu karena kuasa gelap. Orang-orang terjadi seperti ini yang perlu kita tolong sebenarnya. Ini bukan gila-gila yang benar-benar gila. Tetapi sebenarnya orang-orang yang hidupnya sedang menikmati belenggu hidupnya. Orang-orang belenggu hidupnya dengan permasalahan terjadi, dia menikmati masalah itu. Ditolong nggak bisa, dikandani nggak bisa, gugu karpe dewi. Ini yang saya maksudkan, dia melepaskan rantai dosa. Dia udah percaya Tuhan, tetapi dia terbelenggu dengan masalah hidup.
Banyak terjadi sekarang ini. Belenggu-belenggu ini membuat dia nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Dia hanya bersekitar di kuburan, terus senang dengan kuburan, senang dengan sesuatu hal seperti itu. Saudara, ini harus kita perhatikan di lingkungan kita. Seringkali orang-orang sudah terlepas rantai ikatan dosa. Tapi dia menikmati belenggu masalah, belenggu hidupnya, belenggu yang terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya terbelenggu karena permasalahan. Waktunya saudara dan saya introspeksi diri. Apakah saya termasuk orang gila ya? Yang terbelenggu dengan masalah sekarang ini. Saudara, ini yang terjadi ketika hidupnya terbelenggu dengan masalah. Nah, ini terjadi. Tahu sebuah kebenaran, tapi tidak mau tunduk. Kenapa saya katakan tahu kebenaran? Ketika Yesus datang, Yesus berkata, pergi. Ini bahasa saya seperti itu. Pergi. Dia berkata, urusan ngopo. Please deh, aku gak mau pergi dari sini. Aku tahu kamu anak Allah. Kamu ngapain ke sini? Saudaraku, dia tahu itu anak Allah. Dia tahu Yesus itu Tuhan. Dan dia percaya Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali orang tidak mau tunduk akan kuasa Yesus. Saudaraku, perhatikan di sini. Banyak sekali orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi banyak sekali orang yang tidak mau tunduk akan kekuasaan Tuhan. Hidup menurut berdasarkan apa yang diinginkan sendiri. Saudaraku, yang terjadi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip gila yang di sini. Terbelenggu dengan masalah, dengan hidupnya, dengan bebannya. Tidak mau dilepaskan, menikmati beban itu. Padahal Yesus sudah ada di hidupnya. Dia tahu Yesus di hidupnya. Tapi tidak mau lepas. Enak kayaknya masalah ini. Enak kayaknya nih belenggu ini. Saudaraku, mari belajar hari ini. Bagaimana seorang gila ini bagi luar biasa. Terkadang Tuhan juga izinkan. Harus paksa orang gila ini untuk keluar. Ketika orang gila ini berkomunikasi dengan Tuhan. Pasaklah berkata, izinkan aku masuk dalam bab. Tuhan izinkan itu. Ini bukan masalah tawar-menawar. Tapi Yesus tahu bahwa satu jiwa berharga yang Yesus. Saudara dan saya, orang yang sangat berharga di hati Yesus. Yesus tahu bahwa orang gila ini sangat berharga. Sekalipun dia tahu bahwa ketika dia izinkan setan-setan masuk dalam bab, dia tuh pasti dicibir. Karena apa? Harganya mahal. Apalagi di Papua, di Kalimantan, di orang timur sana, di tempat Bang Cu, mahal nggak babi Bang? Bang Cu tempat sana mahal nggak di NTT sana? Murah juga. Sana mahal gitu di Toraja dan sebagainya. Toraja nggak juga ya. Tapi Kebu yang mahal sana ya. Bagaimana orang-orang di sana pasti mengamuk karena harga babi sangat mahal. Saudaraku, berapapun harga babi, Yesus nggak pernah pedulikan ini. Tapi karena dia melihat bahwa ada jiwa yang perlu diselamatkan yang sangat berharga. Saudara dan saya, orang yang sangat berharga di hati Yesus, sampai dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Saudara masih ingat bagaimana saya berkhotbah? Ketika seorang Petrus, ini buat orang juga, perbuatan mereka. Bagaimana seorang Petrus ketika dia di Galilea, ketika dia di pantai Tiberias melihat Yesus sedang membakar ikan dan roti di sana. Dia melihat bara api di sana. Ingatannya langsung teringat tentang masa lalu. Aku pernah mengkhianati Yesus dan menolak Yesus, menyangkal Yesus sampai 3 tahun. Dia menyongsong Yesus dengan hati yang hancur dan berkata, aduh mati aku. Aku udah nyangkal dia nih, aduh mati aku. Dia udah bangkit nih seperti itu. Tapi Yesus datang kepadanya dan dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Betapa hancur hati, 3 kali pengkhianatan dan 3 kali tantangan buat dia. Dan 3 kali pertobatan yang diberikan oleh Yesus. Sampai dia menangis, aduh guru, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Pamannya aku, saya seperti itu.
Mungkin sama kita akan berkata seperti itu. Beritamu sopo? Kono kae. Ya pokoknya beritahu kono kae. Padahal kau beritanya Daniel. Ya pokoknya apa ibadah, aku ngakoni beritanya kono. Pengen seperti itu, saudaraku. Udah menyangkal kemampuan seperti itu. Pengen kau nyangkal seperti itu atau? Mungkin. Kita berbeda dengan Yesus. Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Ketika Yohanes datang, loh guru, dia kan lebih kau kasihi guru. Yesus berkata, seandainya dia mau mati sebelum aku datang, itu bukan urusan. Gak usah kepo, tapi kamu. Perhatikan di sana. Penyangkalan Petrus, 3 kali dia nyangkal Petrus, Yesus. 3 kali sebuah pertobatan, pengampunan, dan tanggung jawab. Dan 3.000 jiwa dimulai dari sebuah pertobatan. Bagaimana Allah kita mengasihi kita semua. Waktunya yang terakhir buat kita. Buat saudara dan saya, bagi orang-orang gila dan bagi adalah Decapolis of the Block. Gerasa adalah salah satu kota di Decapolis. Dan Decapolis adalah mempunyai 10 kota. Dan orang gila ini ketika disembuhkan, dia menginjili 10 kota mewartakan kabar kasih Kristus. Saudara, seringkali kata Bapak Ricci tadi mengatakan, seringkali kita menikmati hanya anugerah kita. Tidak peduli orang lain. Tapi waktunya kita, Decapolis, 10 kota. Orang-orang yang jemaat ini sudah sangat lama di sini mungkin masih ingat sebelum saya jadi gembala. Ada visi dan misi di tempat ini. Masih ingat? Apa ya? 100 jiwa aktif, terus satu gereja cabang, terus satu gereja cabang ya? Udah punya belum? Udah toh? Dan dukung ora pertanyaannya, ngono lho. Saudara, aku mari belajar hari ini. Kita udah menuliskan di situ sangat lama. Dan waktu digenapi di tahun ini. Saudara, seringkali ketika saya pelayanan, banyak orang menertawakan dengan cara saya berdoa, cara saya berpuasa, cara saya melayani. Karena apa? Kok nggak sama dengan Alkitab? Perhatikan di sana. Seringkali kita terpaku dalam Alkitab, tapi yang saya imani, Alkitab sudah banyak menuliskan mujizat dan cara dan metode dengan banyak hal. Kita percaya Alkitab sumber kita. Tapi harus kita tahu sekarang ini, saudara sudah percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Waktunya saudara mulai tahun ini adalah menuliskan sesuatu yang belum pernah tertulis dalam Alkitab. Katakan amin. Ini yang sudah terjadi dalam hidup kita. Mereka tertawa, posamu kok ngono Pak, pelayananmu kok kayak ngono Pak. Saudaraku, ini yang terjadi hidup kita. Kita seringkali terpaku dengan banyak hal. Tetapi kita harus tahu, metode diberikan buat Tuhan. Saudara kalau membaca dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, itu mujizat berbeda semuanya. Kalau saudara mengambil semuanya sampai sekarang itu masih relevan, atau mungkin masih sama, kayak Alkitab dia seperti itu. Saudara sudah membatasi kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Waktunya berubah. Tuhan banyak cara dalam hidup kita. Terkadang kita terpaku dengan metode. Ingatlah satu hal, Tuhan itu luar biasa dan banyak cara. Dia bisa memberikan sesuatu dalam hidup kita semuanya. Ingatlah satu hal, Yesus punya banyak cara. Ketika polis hidupmu, pekerjaanmu mungkin hanya punya satu. Tapi ketika kau serahkan hidupmu, waktunya berbuah. Waktunya berbuah. Waktunya berbuah. Saudaraku, mari baca hari ini. Bagaimana Allah kita ketika bertemu dengan orang yang dirasai. Ketika sebuah pertobatan, 10 kota dia jangkau. Hidup saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Bagaimana sebenarnya Allah berkarya dalam hidup. Dan jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam hidup. Seringkali kita percaya Allah tapi tidak mau tunduk pada Allah. Seringkali hidup kita tahu Yesus adalah Allah tapi nggak mau tunduk akan kuasa Yesus. Waktunya sekarang ini. Hidup saudara di gereja, di ladang, dimanapun tempatnya, nyatakan bahwa Yesus adalah Allah kita. Orang yang seringkali punya masalah dan tantangan yang menikmati tantangan itu. Orang yang nggak mau berubah, dia akan menikmati sampai selama-lamanya akan menikmati masalah itu. Saya pernah berkata ketika engkau masalahmu sama dari tahun ini sampai tahun depan masalahmu sama.
berarti engkau belum lulus dengan masalah itu. Saudara, mari belajar hari ini. Tuhan punya banyak cara dalam hidupmu untuk membangkitkan engkau dari segala keterpurukan. Tuhan mampu membangkitkan engkau dari segala keterpurukan dalam hidupmu. Saudaraku, mari belajar bahwa Allah yang luar biasa itu ada di hidup. Dia bisa menolong orang yang gila yang tidak bisa ditolong lagi. Dia juga bisa menolong engkau. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik. Yesus sedang tolong engkau. Keluar dari zonamu. Terkadang kita hanya berkata, wah kayaknya aku nggak bisa nih. Out of the box. Keluar dari zonamu. Dari zona nyamanmu. Seringkali kita berkata, aku nggak bisa Tuhan, aku bisanya yang seperti ini. Saudara, tapi ingatlah, Tuhan bisa menambah-nambahkan setiap karunia, talenta hidup. Ketika Tuhan kau tolak, talenta itu kau tolak, karunia kau tolak, emang Tuhan kecewa? Tidak. Tuhan akan berikan talenta itu pada yang lain. Masih ingat tentang orang wanita yang menunggu tentang orang-orang wanita bijak betul. Atau mungkin talenta-talenta yang ada 5, ada 10, ada 2, ada 1. Orang yang tidak mau mengembangkan, dia ambil talenta pada orang yang mau mengembangkan. Ketika kau menolak karuniamu, engkau menolak talentamu, Tuhan gak nyesel. Tuhan berikan yang lain. Ingat itu. Tuhan gak apa-apa kok ketika kau menolak karunia. Karena masih banyak orang yang mau menerima karunia itu. Ketika kau diberikan karunia oleh Tuhan, terima itu. Ketika diberikan talenta itu, terima itu. Bangkan itu. Kalau engkau menolak, ingatlah selalu. Tuhan gak pernah nyesel engkau menolak. Karena itu hak pilih. Karena Tuhan akan berikan pada yang menerima, yang mau menerima talenta itu. Saudaraku, out of the box. Siapakah kita? Kita nggak bisa apa-apa tanpa kasih Tuhan. Bahkan sampai berdiri tempat ini. Sampai hidup kita sampai sejauh ini. Kita harus out of the box. 2030 adalah bonus demografi. Orang yang menguasai Indonesia, usianya adalah 35 tahun ke bawah. Bukan menguasai jadi pemimpin kepala, bukan. Maksudnya orang yang paling banyak di Indonesia. Usianya 35 ke bawah. Apa kita hanya terlena dengan hidup kita? Usia kita sudah kepala 4 atau kepala 5. Apa kita mau terlena dengan hal seperti ini? Yang saudara layani tahun 2030. Yang sekarang ini usianya 17, 15, 20. Waktu saudara menangkap orang-orang yang seperti ini. Apa saudara terlena dengan masalahmu, dengan tantanganmu? Out of the box. Keluar dari zonamu. Keluar dari hidupmu. Pandang ke depanmu. Di luar masih banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Out of the box. 2030, ingatlah baik-baik. 2030, usia 35 tahun ke bawah, itu usia yang paling banyak di Indonesia. Waktunya sudah menjangkau mereka. Jangan terlena dengan hanya masalahmu yang terkadang membuat engkau ragu untuk melangkah. Jangan sampai hidup kita terlena dengan tantangan-tantangan yang sepele. Karena ke depan masih banyak sekali orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Berikan kasih itu. 2030, orang-orang yang usia 35 tahun ke bawah, yang paling banyak di Indonesia. Waktunya berubah, out of the box. Keluar dari zonamu. Jangan terlena dengan hidup kita. Mungkin kita berkata, usia aku sudah 50 tahun, 40 tahun ke atas. Tapi ingatlah, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Indonesia punya bonus demografi. 35 tahun ke bawah itu sangat banyak. Bahkan 50 sampai 60%. Indonesia usianya 35 tahun. Apa saudaranya membuka hanya menutup mata? Terlena dengan masalah. Anak-anak kita sekarang ini usianya 15 tahun ke atas. Di 2030 akan menjadi pemimpin luar biasa. Karena ingat selalu out of the box. Keluar dari zonamu. Keluar dari tantanganmu, dari masalah. Tuhan punya banyak cara untuk menaklukkan setiap hari.
Ada amin. Mari kita berdoa. Saya minta teman-teman dari DMSTA untuk maju ke depan. Kita mau berdoa buat mereka yang akan diutus ke suku-suku terabaikan di Indonesia ini. Para majelis dan penatua silakan maju ke depan, tutup tangan atas mereka semuanya. Mahkota kehidupan buat mereka. Ketika mereka berjalan di lembah, di gunung, di pedalaman, di pelosok, ingatlah selalu. Yesus ada di hidup mereka. Mari para majelis, para penatua, silakan maju ke depan, doakan mereka. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Yes, Tuhan berikan tambahkan hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan karunia kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau doakan kau berhasil dan beruntung. Setiap tantangan ku mampu melalui setiap tantangan itu. Karena Yesus di hidup. Dia berikan kekuatan kepadamu. Taklukkan badan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulutmu ada kuasa. Yesus. Di mulutmu ada kuasa. Siapapun yang kau doakan akan berhasil beruntung. Tuhan tambahkan karunia kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kau melangkah, setiap yang kau injak akan menjadi milikmu. Setiap suku yang kau perebutkan, Tuhan berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Aku sudah banyak melihat karunia di hidup. Sudah banyak melihat mujizat di hidupmu. Tapi Tuhan sedang membuat kau bertambah lagi dan akan kau dipakai dulu kemuliaan Tuhan. Di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa, di kakimu ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kau akan banyak melihat mujizat di hidupmu. Setiap apapun yang kau rencanakan, sertakan Yesus. Yesus di hidupmu, Dia tahu hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia berikan kekuatan kepadamu, ditambah-tambahkan karunia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Yes. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika kau meninggalkan rumahmu, ingatlah selalu Yesus berikan kepadamu tempat yang terbaik. Kita ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan tahu hidup. Setiap yang kau kembalikan pada Tuhan, yang kau tinggalkan untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan itu buat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus tahu hidupmu, dan Yesus tahu hidupmu. Yesus pegang hidupmu. Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keberhasilan ada di tanganmu. Langkahkan kakimu melangkah bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sesakit apapun engkau, Tuhan sedang merendah hidupmu, menambahkan karunia hidup. Karena Dia tahu bahwa engkau yang terbaik. Engkau berharga. Dan akan banyak jiwa diselamatkan. Karena tanganmu penuh dengan kuasa. Yes.
mulutmu penuh dengan kuasa. Yesus bersamamu. Yes. Yes, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai engkau. Kasih Yesus tak terbatas buatmu. Jangan pernah engkau lari sekalipun terkadang tantangan itu begitu besar dalam hidup. Nah, Tuhan berikan kekuatan kepadamu. Jangan pernah engkau menghindar dengan tantangan. Tapi Tuhan sedang memberikan kekuatan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Karuniamu bertambah. Karuniamu bertambah dan bertambah dan bertambah. Tuhan melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Ketika engkau setia dan tulus pada Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah kau gumulkan, Tuhan mendengar engkau. Apa yang kau rencanakan, Tuhan mendengar engkau. Apa yang kau ceritakan, Tuhan mendengar engkau. Dan hari ini Tuhan berikan jawaban buatmu. Bahwa 2 atau 3 tahun keberhasilan mengiring langkahmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu penuh kuasa, mulutmu penuh kuasa. Ketika tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Dan terima karunia itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Duduk kembali saudaraku. Suatu ketika mendengar lagu ini, saya masuk kamar dan menangis jadi-jadinya. Bahwa masalah, hambatan, tantangan ada di setiap pelayanan. Tapi ketika saya tahu bahwa mahkota kehidupan, dari raja di atas segala raja, Tuhan tahu setiap tangisan, Tuhan tahu setiap tantangan dan hambatan. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika mendengar ini, saya nyata pada Tuhan. Saya tidak akan pernah menyesal mengikut Engkau Tuhan. Saya nggak pernah menyesal untuk melayani Engkau, sekalipun begitu berat tantangan ini. Saya nggak pernah menyesal untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi.